Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hipospadia merupakan kelainan yang diderita Aprilia Manganang yang kini telah resmi berganti nama menjadi Aprilio Manganang. Apa sebenarnya hipospadia? Selengkapnya akan dibahas dalam segmen At Large oleh rekan saya Valencia Melvinci. Silakan Valen. Ya, Sumi dan juga pemirsa, akhir-akhir ini nama hipospadia tentu tidak terlepas dari hangatnya perbincangan masyarakat. Tapi sudah tahukah Anda apa sebenarnya hipospadia? Kita akan bahas selengkapnya dalam At Large hari ini. Secara sederhana, kita bisa mengerti bahwa hipospadia adalah salah satu kelainan anatomi yang dialami pada alat kelamin laki-laki. Tapi apa sebenarnya itu? Ini merupakan kondisi kelainan dengan lubang uretra atau lubang tempat keluarnya kencing ini tidak berada di tempat yang tepat. Nah, selain itu, pada saat normal atau pada kondisi normal, uretra terletak pada tempat di ujung penis. Namun, untuk situasi bagi yang mengalami hipospadia, uretra terletak tepat di bagian bawah penis. Jadi ada perbedaan antara ujung dan juga di bagian bawah. Nah, biasanya kelainan ini mulai terbentuk pada saat usia kehamilan, pemirsa, yakni sekitar 8 sampai dengan 14 minggu masa kehamilan. Nah, selanjutnya kita akan lihat pula sebenarnya apa penyebab dari terjadinya hipospadia bagi para penderitanya yang akhir-akhir ini mencuat karena salah satunya adalah kasus Aprilia Manganang yang kemudian sudah berganti nama menjadi Aprilio Manganang. Nah, ternyata penyebab dari hipospadia ini sendiri adalah yang pertama, mungkin pada saat proses mengandung ini terjadi pada saat ibu berusia di atas 35 tahun. Kemudian yang kedua adalah ibu menderita obesitas dan juga diabetes pada saat hamil. Jadi ada penyakit yang mungkin terjadi pada saat ibu hamil dan kemudian menjalani terapi hormon untuk merangsang kehamilan. Kemudian ada juga terpapar asap rokok ataupun pestisida pada masa kehamilan. Dan yang terakhir adalah memiliki keluarga yang pernah mengalami hipospadia. Dan berdasarkan riset yang juga dilansir dari Pusat Pengendalian dan juga Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC ini semua adalah penyebab yang kemudian diduga menyebabkan hipospadia terjadi pada anak laki-laki. Selanjutnya kita juga lihat ternyata kasus hipospadia di Indonesia bukan hal yang baru lagi akhir-akhir ini. Namun ini sudah terjadi pada 1 dari 250 sampai dengan 300 kelahiran laki-laki. Dan ini merupakan bagian dari penelitian yang juga sudah dirilis secara resmi oleh salah satu jurnal yang ada di sini. Dan ini dirilis pada tahun 2019. Dan ini juga dinyatakan bahwa penyakit hipospadia ini memiliki potensi untuk meningkat 13 kali lebih sering pada laki-laki yang saudara atau orang tuanya menderita hipospadia. Jadi seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa penyebabnya adalah mungkin dari faktor genetik antara saudara ataupun orang tua yang juga memiliki hipospadia ini berpotensi untuk menurunkan penyakit ini lebih besar lagi kepada anaknya. Dan selanjutnya ternyata sebaran kasus hipospadia di Indonesia juga cukup besar jumlahnya, ada 591 kasus dan ini adalah data yang dirilis per bulan Juni sampai dengan bulan September di tahun 2018. Dan sebarannya juga kita lihat dari peta Indonesia yang juga sudah ada di sini, ternyata di bagian Sumatera ada Padang dan juga Medan dengan angka kasus yang 41 kasus dan Medan 25 kasus, sedangkan di Pulau Jawa, Jakarta adalah yang terbanyak dengan 257 kasus dan tidak lupa di bagian timur juga di sini ada Makassar 27 kasus dan Denpasar ada 83 kasus hipospadia yang ditemukan. Selanjutnya pemirsa, kita lihat pula seperti apa penanganannya jika seandainya ada kerabat ataupun keluarga kita yang mengalami hipospadia. Nah, di sini ini adalah beberapa opsi penanganan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah corrective surgery, yakni adalah untuk melakukan operasi pada beberapa kasus tertentu, yakni ditujukan untuk memperbaiki posisi bukaan uretra. Karena yang kita tahu adalah ini adalah salah satu bentuk kelainan anatomi pada alat kelamin laki-laki. Kemudian dokter juga tidak menyarankan untuk melakukan sunat sebelum melakukan operasi jika terjadi hipospadia. Yang ketiga adalah dokter mungkin memerlukan cangkok dari kulup
untuk membuat lubang kencing yang baru. Dan yang terakhir adalah jika memang sudah mengkonsultasikan dengan dokter, ini fungsi penis juga bisa kembali normal setelah dilakukannya operasi, namun ini juga tetap harus diiringi dengan observasi dari dokter. Dan terakhir kita akan lihat pula. Nah, jika kita belajar dari kasus Aprilia Manganang yang kemudian berganti nama menjadi Aprilio Manganang, tentu akan ada dampaknya dengan administrasi kependudukan. Sebenarnya negara kita juga sudah mengatur terkait dengan hukum mekanisme perubahan status gender ini, lebih tepatnya ada di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Ini adalah undang-undang perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Jadi undang-undangnya sudah ada jauh sebelumnya tentang administrasi kependudukan atau Undang-Undang Adminduk. Nah, secara jelas dinyatakan di pasal 1 ayat 7, perubahan jenis kelamin atau transgender perlu didahului dengan penetapan dari pengadilan negeri untuk kemudian dicatatkan pada instansi pelaksana. Mengapa perlu mengetahui ini? Tentu karena jika seandainya terjadi ada kasus yang mungkin menyertakan hipospadia pada teman dan juga kerabat, kita perlu paham betul apa sebenarnya hipospadia ini. Dan kemudian jika terjadi hal-hal yang memang mengharuskan untuk pergantian status, tentu kita juga sudah paham bahwa ternyata negara kita, Indonesia, juga sudah mengatur ini dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Demikian At Large hari ini, saya kembalikan ke Anda, Sumi. Baik, terima kasih Valencia Melvinci untuk pemaparannya.